Halo, halo, halo. Jumpa lagi di channel Anggra ini. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Amin. Kali ini gue akan cerita kelanjutan cerita Jessica yang kemarin nih. Bagaimana ceritanya Jessica sampai tahu bahwa si Tono suaminya itu pacaran sama si Tini. Padahal si Tono itu udah rapih banget guys, dan si Tini juga nggak meninggalkan jejak apapun. Itu semua karena Jessica istri yang perhatian banget ke suaminya. Jessica suka antar makan siang buat suaminya, si Tono ya. Setiap ke kantor buat antar makan siang, selalu Jessica melihat dan menangkap Tini selalu ada di ruangan Tono. Sakit hati tentu aja ada di hati Jessica. Tapi buktinya apa kalau Jessica cemburu gitu kan? Karena Tini kan sekretarisnya Tono. Meskipun mereka kelihatan sangat mesra, tindakan bodoh kalau melabrak gitu aja. Ketika itu ada karyawan yang kasih info bahwa Tono dan Tini pacaran, guys. Jessica cari cara bagaimana buktikan Tono dan Tini pacaran. Jessica cari tahu siapa Tini yang ternyata punya rumah yang dekat kota juga, guys. Punya suami yang bekerja di kota juga, ternyata namanya Delon, suaminya si Tini. Ternyata Delon adalah direktur di perusahaan pengolahan minyak itu, guys. Jessica cari tahu banyak dari internet ya, dan mendapatkan nomor telepon kantornya Delon. Dan ternyata Delon berteman dekat dengan para petinggi perusahaan pengeboran minyak tempat Tono bekerja gitu. Sementara itu sikap Jessica sangat ramah ke Tono. Ketika di rumah, Jessica buat seakan dia nggak tahu apa-apa. Dan ketika Tono tidur, dia screenshot semua percakapan mesra Tono dan Tini. Juga foto-foto Tono dan Tini di HP. Semuanya ia kirim dan pindahkan ke HP miliknya, ke HP-nya Jessica. Kemudian bukti screenshot itu dia hapus di HP Tono untuk menghilangkan barang bukti dan untuk menghilangkan jejak ya guys. Dan Jessica pasang penyadap suara dan mini CCTV di ruang kerja Tono, di kantornya Tono gitu kan. Setelah dicek, hanya obrolan mesra dan rekaman ciuman atau pelukan. Sesekali Jessica melihat Tini jongkok di bawah meja ketika Tono duduk di kursi. Ya, Jessica menangis sambil melihat foto atau rekaman video tersebut ya. Setelah bukti-bukti cukup, Jessica menemui Delon di kantornya Delon. Jessica menceritakan semua perbuatannya. Tini istrinya Delon ya, dan si Tono suaminya si Jessica. Dilengkapi dengan semua bukti-bukti yang ada, video, foto, rekaman suara. Jessica dan Delon menemui atasan Tono dan menceritakan semua perbuatan Tono dan Tini, hingga Jessica, Delon dan atasannya sepakat apakah dengan nasihat dari Jessica, Tono akan sadar dan berhenti pacaran dengan Tini. Ketika Tono pulang kerja, Jessica masih tenang makan malam bersama Tono. Saat makan malam itu, Jessica bilang ke Tono bahwa Jessica udah mengetahui Tono pacaran dengan Tini. Dan Jessica minta agar Tono putusin Tini. Karena Tono harus sadar, Tono udah punya istri. Dan Tini sebenarnya udah punya suami. Tapi bukannya mendengar istrinya, Tono malah marah-marah ke Jessica. Dan meninggalkan Jessica di meja makan sendirian, guys. Besoknya Tono mulai berani bawa Tini ke rumahnya. Jessica kaget.
ada Tini ke rumahnya. Kesempatan itu nggak disia-siakan Jessica mengaktifkan rekaman di HP-nya. Ada CCTV juga ya di rumahnya Jessica, jangan salah nih. Dan semua pembicaraan Tono dan Tini yang judes ke Jessica semua masuk ke dalam rekaman HP Jessica. Dan rekaman itu Jessica kirim ke Delon dengan pesan, istri kamu lagi ada di rumah aku nih sekarang sama Tono suami aku. Setelah itu ketika malam, Tono hanya mengantarkan Tini di ujung gerbang gang rumah Tini. Tono memaksa tapi Tini gak izinkan Tono ke rumahnya. Tono gak percaya Tono gak percaya Tini karena Tono curiga Tini punya suami kan. Karena Tini bilang iya udah janda guys si Tini katanya. Dan di rumah bapaknya galak banget, gak boleh diantar teman laki-laki. Akhirnya Tono mengalah dan hanya bisa melihat Tini berjalan semakin jauh. Ketika Tini sampai rumah, Delon menunggu Tini dengan senyuman, mengajak Tini mandi, sementara Delon menyiapkan makan malam buat Tini. Selesai mandi, Delon udah menunggu Tini di meja makan. Delon dan Tini melewati makan malam dengan wajar ya guys. Setelah makan malam, Tini merasa ngantuk luar biasa. Keesokan paginya Tini bangun kesiangan. Dia panik karena takut terlambat masuk kantor. Tini buru-buru mandi dan Tini segera siap-siap buat ke kantor. Tapi baju kantornya udah gak ada di lemari guys. Sepatu kantor yang biasa dia pakai juga gak ada. Dia hanya melihat beberapa pasang lingerie yang super seksi. Juga dan sepatu heels yang lumayan tinggi juga klip sangat norak. Gak mungkin ia bawa ke kantor dengan bekal handuk di badan dia. Dengan bekal handuk di badan dia mencari HP-nya yang ternyata gak ada juga. Dengan bekal handuk di badan itu pula ia keluar kamar dan mencari Delon. Betapa terkejutnya dia menemui Delon di meja makan bersama seorang dokter perempuan. Delon ngajak Tini sarapan bareng dengan dokter wanita itu. Panik dan heboh. Terus dilakukan Tini, tapi Delon dan dokter itu tidak menanggapi. Mereka tetap sarapan dengan tenang sambil ngobrol ringan, membahas Tini, sedangkan Tini heboh sendirian di dalam kamar. Setelah selesai sarapan, Delon masuk ke kamar sambil bawa teh hangat dan meminta dengan lembut agar Tini satu hari aja di rumah. Setelah Tini tenang, Tini mau minum teh yang Delon bawa. Seketika tubuhnya sangat lemas. Untuk bicara saja ia gak sanggup mengeluarkan suara. Seperti lumpuh guys. Tini hanya panik dalam hati. Delon menenangkan. Delon bilang Delon gak akan menyakiti Tini. Delon hanya ingin dokter bisa tenang periksa Tini tanpa harus ada perlawanan dari Tini. Delon hanya ingin tahu Tini udah melakukan apa saja sama Tono. Ketika dokter masuk kamar, dokter mengeluarkan dan menyiapkan peralatannya, guys. Betapa paniknya Tini ketika melihat jarum suntik dan menyuntikannya di paha Tini. Tini merasakan suntikan dan tubuhnya semakin lemas. Tini merasakan tubuhnya diraba-raba
dokter itu. Dan dokter juga periksa jalan lahir Tini. Tini melihat Delon dan Tini melihat Delon hanya mengamati saja ketika dokter memeriksa tubuh Tini. Setelah selesai, dokter bilang hasilnya negatif. Dari bentuk dan ukuran gak ada yang berubah sejak awal nikah dulu. Dan lainnya akan dikirim ke laboratorium. Gitu katanya guys. Kemudian dokter itu pamit pulang. Tapi tubuh Tini belum bisa digerakkan. Delon menghampiri Tini. Delon bilang, jika ia udah tahu Tini pacaran dengan Tono. Delon menunjukkan bukti-buktinya, membuat Tini kaget, seperti tersambar petir di siang bolong. Delon mengikat kaki Tini dengan borgol besi yang ringan, tapi kuat. Yang rantainya bisa diulur ke seluruh rumah mereka. Delon memakaikan lingerie ke Tini yang transparan, berenda, dan model baby doll. Tini tidak diizinkan megang HP sampai persidangan Tona selesai. Selama Delon di rumah, Delon menyuapi makan Tini. Delon memandikan Tini, dan begitu seterusnya sampai selesai persidangan. Tini tetap di rumah. Delon tidak mengizinkan Tini keluar pagar rumah selama-lamanya. Mungkin sampai Delon percaya lagi sama Tini. Gitu deh guys ceritanya, di end. Makasih buat sahabat-sahabatku udah nyimak cerita ini sampai habis. Semoga yang nyimak sampai habis rezekinya selalu lancar berlimpah. Amin. Dan jangan lupa buat subscribe dan like. Semoga yang subscribe dan like tercapai segala cita-citanya di dunia dan di akhirat. Selalu sehat, selalu lancar, dan berlimpah rezekinya buat yang subscribe. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang tahu juga kalian subscribe dan like teman, pacar, gebetan, mantan, selingkuhan, guru, orang tua, kakak, adik, musuh, tetangga, orang lewat. Gak ada yang tahu, yang tahu cuman gue doang sebagai pemilik akun. Oke, see you in my next video. Berhubung permainan gamenya masih lanjut, dilanjut aja dulu ya guys. Gitu jadi ceritanya si Tini. Dan jadi si Tini di penjara selamanya sama Delon. Dan di rumah Delon itu banyak CCTV ya, dari cerita sebelumnya. CCTV itu tersebar di mana-mana di rumahnya Delon. Gitu guys. Kita lanjut permainan gamenya sampai permainan gamenya is a dead. Buat yang subscribe dan like, semoga cita-citanya semua tercapai di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan buat yang subscribe dan like, semoga cita-citanya tercapai di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang subscribe dan like sehat terus dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Gitu guys. Sekarang baulnya udah gede nih guys. Ada ide gak saran aku main game apa lagi? Kalau ada saran aku main game apa
Ada yang suka nggak sama Beast Simulator nih? Ini kayaknya lagi trending ya, Beast Simulator, banyak yang suka. Ini mainan Beast Simulator, kayaknya aku mesti main game Beast Simulator sambil cerita. Karena di channel aku ini genre itu kayak sifatnya ya, sifat channel itu main game sambil cerita. Dan cerita aku ini nggak ngarang guys, ini berdasarkan kisah nyata. Diambil dari kisah nyatanya orang-orang yang suka cerita sama aku guys. Makanya kalau kalian punya cerita atau kisah nyata, kalian WA aku aja ya. WA aku aja. Nomor WA aku nih 0812 9339 0541 gitu. Jadi kalian kirim deh ke WhatsApp aku ya cerita nyata kalian. Pokoknya cerita nyata yang diterima itu cerita yang sangat dramatis, cerita yang sangat menyakitkan hati, atau cerita yang serem. Kayak waktu kemarin ada yang cerita sama aku, ada dia punya tetangganya tuh kayak psikopat gitu. Di pedalaman dia tinggalnya guys, masih di daerah Indonesia. Tapi orangnya udah ditangkap polisi, udah dipenjara. Jadi tuh selama dia bunuh sampai dia harus ngaku dulu baru polisi tuh tahu. Jadi selama dia nggak mengakui perbuatan kesalahannya dia ke polisi, itu polisi juga nggak tahu guys. Sekarang orangnya udah dipenjara guys gitu. Jadi dia itu mutilasi istrinya guys gitu. Nanti ceritanya the next. Kalau mau aku lanjut cerita yang mutilasi itu, kalian komen ya di kolom komentar. Aku lanjut nggak nih cerita yang mutilasi itu nih. Kalau misalnya lanjut, oke, aku akan ceritakan dengan gambar-gambar yang horor atau gimana nih. Kalian mau aku cerita sambil main game atau aku cerita dengan gambar-gambar? Kalian sukanya yang mana nih? Aku cerita main game atau cerita dengan gambar ya? Ntar tulis di kolom komentar ya. Terus juga ada giveaway. Ke WA aku aja. Kalau udah nonton videonya sampai habis, tulis kolom komentar di bawah kolom komentar giveaway, nonton sampai habis videonya, kasih nomor handphone kalian, ntar aku kirim pulsa 10.000 ke nomor HP kalian. Komentar di nonton video ini sampai selesai, bilang giveaway, terus tulis nomor HP kalian, nanti aku cek apakah kalian benar nonton sampai habis atau enggak gitu. Kalau beneran kalian nonton sampai habis, berarti ntar ada pulsa 10.000 buat kalian ke nomor handphone kalian. Oke. Gitu teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya.
life with you can withstand. You will never, never be apart. My dreams skip to because of you. From this moment, I have a glimpse of our lonely. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. Home. You will never, never be apart. And yours the answer to my friends, to mama about. You will never, never be apart. My dreams skip to because of you. From this moment, yeah, is dead. Oke deh. Yaudah, oke deh, thank you.